Harvey York tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh setelah melihat ekspresi kurang ajar Lucas Jean, saya percaya bahwa Anda benar-benar tidak takut mati. Saya juga berpikir bahwa menyiksa Anda tidak akan berpengaruh. Tapi aku jauh lebih sadar bahwa hatimu penuh dengan keengganan. Setelah mendengarkan ini, kelopak mata Lucas berkedut, dan ekspresinya berubah mengerikan. Seperti yang dikatakan Harvey. Hatinya penuh dengan keengganan. Dia adalah salah satu dari 6 pangeran Mordu. Apalagi dia masih memiliki banyak koneksi dan banyak kartu tersembunyi yang bisa dia gunakan. Dia benar-benar percaya bahwa kemungkinannya sama dengan pengaturannya jika dia berhadapan langsung dengan Harvey. Pemenangnya masih belum diketahui. Namun, dia mengejar Kate Walker hari ini. Karena itu, dia tidak membawa banyak orang bersamanya. Selain itu, dia telah mengatur sebagian besar anak buahnya di cabang Longman. Dia awalnya berencana untuk habis-habisan membantu Justin Walker untuk mengambil alih posisi pemimpin cabang hari ini. Semua ini juga menyebabkan kurangnya pertahanan di pihaknya. Ditambah dengan kemunculan Harvey yang tiba-tiba dan fakta bahwa Angelina Jones tidak berhasil menjatuhkannya, telah menyebabkan Lucas kebingungan untuk beberapa saat. Dia kalah dari Harvey karena semua kebetulan itu terjadi bersamaan. Dengan demikian, hati Lucas penuh dengan keengganan saat ini. Aku tahu keenggananmu. Jadi, aku bisa memberimu kesempatan untuk membalikkan keadaan. Begitu Harvey mengulurkan tangannya, dia langsung meraih revolver di tangan Lucas. Kemudian, dia mengeluarkan 5 peluru, hanya tersisa 1 yang digerakkan sedikit dengan jarinya, dan menyalakan kembali pengamannya. Lucas melihat pemandangan ini dengan ekspresi muram. Harvey, apa yang kamu coba lakukan? Harvey berkata dengan acuh tak acuh, saya telah melihat terlalu banyak orang seperti Anda. Kamu masih sangat kesal, meskipun kamu kalah. Kamu pasti berpikir bahwa kamu kalah dariku secara kebetulan. Jika kamu sudah bersiap lebih awal, maka yang akan mati saat ini adalah aku. Jadi, sebagai tanggapan atas pemikiranmu, aku memutuskan untuk memberimu kesempatan. Saya memutuskan untuk memainkan permainan sederhana dengan Anda. Roulette Rusia, kami akan bergiliran menembak dan melihat siapa yang lebih beruntung. Kalau aku menang, kau harus memberitahuku rahasia penduduk pulau. Jika kamu menang, maka kamu bisa mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Apakah kamu berani bermain? Harvey bermain dengan revolver di tangannya, dan dia tetap acuh tak acuh. Lucas menyipitkan mata ke arah Harvey untuk beberapa saat. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan mengetik beberapa kata di dalamnya. Setelah itu, dia melempar ponselnya ke kursi penumpang dan berkata dengan dingin, baiklah, jika kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Rahasia penduduk pulau ada di ponselku. Untuk menunjukkan ketulusanku, kamu bisa mengambil kesempatan pertama. Jejak sarkasme melintas di mata Lucas setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak menyangka Harvey akan bermain game dengannya. Baik. Harvey tidak mengulurkan tangannya untuk mengambil telepon Lucas saat ini. Sebaliknya, dia mengambil revolver dan melepaskan tembakan ke pelipisnya. Ketak! Sebuah klik lembut keluar. Harvey tidak terluka. Senyum di wajah Lucas langsung menegang. Kulitnya segera berubah mengerikan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey akan begitu kejam. Saat Harvey melepaskan tembakan, Lucas merasa ada sesuatu di hatinya yang mendingin. Harvey melemparkan revolver ke depan Lucas dan berkata dengan acuh tak acuh, Pangeran Jean, giliranmu. Lucas tanpa sadar mengambil pistol itu, tetapi kelopak matanya terus berkedut. Setelah sekian lama, dia mengarahkan revolver ke pelipisnya dan menarik pelatuknya dengan wajah bengkok. Ketak! Ada suaranya, dan itu kosong. Namun, wajah Lucas langsung menjadi pucat. Pangeran Jean, aku harus mengakui bahwa keberuntunganmu cukup bagus. Harvey York mengambil pistol itu dan terkekeh. Kemudian, dia melepaskan tembakan lagi ke pelipisnya dengan tangan kanannya. Kosong. Namun, ekspresi Lucas Jean langsung berubah sekali lagi. Harvey mengisap revolvernya. Dia kemudian tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya keberuntunganku juga sangat bagus. Murid Lucas berkontraksi saat Harvey menyerahkan revolver kepadanya kali ini.
Tangan yang dia gunakan untuk mengambil revolver lagi sedikit gemetar. Orang yang menemukan revolver saat itu mungkin tidak pernah menyangka seseorang akan menggunakannya untuk memainkan permainan yang begitu mengerikan. Permainan seperti itu merupakan ujian nyata bagi kepercayaan diri, toleransi, dan karakter seseorang. Hanya orang yang tak kenal takut yang berani menarik pelatuknya dengan santai. Setidaknya, dari sudut pandang Lucas, dia pasti kalah dari Harvey dalam hal ini. Harvey bisa menarik pelatuknya dengan santai, bahkan lebih dengan menariknya 2 kali. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Dia pasti tidak memiliki keberanian seperti ini. Ini mungkin celah paling signifikan antara dia dan Harvey. Keberanian dan ketenangan Lucas yang mengidentifikasi diri sendiri langsung menjadi tidak berarti di ambang kematian. Lucas memegang revolver dengan tangan kanannya. Tangan kanannya tidak bisa berhenti gemetar saat ini. Dia akan menarik pelatuknya beberapa kali tetapi masih kehilangan keberaniannya di menit-menit terakhir. Harvey memandangnya dengan main-main dan berkata, "Pangeran Jin, jika kamu takut, berlututlah dan mohon padaku sekarang. Aku juga bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi." Ketak, kata-kata Harvey memicu sedikit kemarahan yang tersisa di hatinya. Dia akhirnya menarik pelatuknya dengan keras di saat berikutnya. Butiran keringat di dahi Lucas menetes dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang bersama dengan suaranya. Dia masih hidup. Dia masih berhasil bertahan melalui putaran kedua. Lucas sangat senang saat ini. Mampu bertahan 2 putaran dalam permainan seperti itu, keberuntungan macam apa ini? Dia merasa bahwa dialah yang terpilih. Namun, Harvey sudah dengan santai melepaskan tembakan ketiga ke pelipisnya bahkan sebelum Lucas. Kegembiraan sudah berakhir. Ketak. Itu masih kosong lagi. Harvey tetap tidak terluka. Hanya tembakan terakhir yang tersisa, yang juga berarti tembakan terakhir adalah tembakan kematian. Lucas, wajahnya langsung berubah pucat. Harapan yang muncul di hatinya terhapus saat ini, tenggelam ke dalam jurang terdalam. Harvey tersenyum dan meletakkan revolver di depan Lucas. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu dapat memilih apakah akan menembakkan tembakan terakhir atau tidak. Jika kamu melakukannya, maka aku mengakui bahwa kamu adalah orang yang kuat. Jika tidak, maka kondisinya masih sama. Selama kamu berlutut, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Di satu sisi, itu adalah nyawamu yang berharga. Di sisi lain, itu yang disebut martabatmu. Kamu harus membuat keputusan secepat mungkin, Pangeran Jin. Lagi pula, saya tidak punya banyak waktu. Saya masih harus bergegas ke tujuan berikutnya, yaitu cabang Longmen, untuk memberikan kejutan besar kepada wakil pemimpin cabang Walker." Lucas membanting tangan kanannya ke revolver. Ekspresinya tidak bisa ditebak, dan akhirnya dia perlahan mengangkat revolver di tangannya. Namun, kali ini dia tidak membidik dirinya sendiri melainkan ke dahi Harvey. Harvey menyipitkan mata sedikit dan bertanya, "Pangeran Jin? Mengapa? Apakah game ini terlalu berlebihan untukmu?" Lucas memiliki ekspresi muram di wajahnya yang dingin. Dia mengertakkan gigi dan menjawab, "York, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya punya 2 pilihan, berlutut dan mati? Saya masih punya pilihan ketiga." Lucas dengan tegas menarik pelatuknya setelah berbicara. Ketak, tembakan terakhir bergema. Itu masih kosong. Harvey tetap tidak terluka. Namun, tangan kanan Lucas Jin bergetar hebat, dan otot-otot di wajahnya terus berkedut. "Anda, beraninya kau membodohiku, bajingan. Kamu mempermainkanku." Lucas sangat marah saat ini. Dia langsung mengerti bahwa tidak ada peluru di senjata api itu. Ini adalah permainan yang diatur Harvey dari awal hingga akhir. Sebuah permainan yang memungkinkan dia untuk melihat ketidakmampuan dan ketakutannya. Harvey tampak acuh tak acuh. Dia kemudian mengulurkan tangan kanannya dan menyambar leher Lucas dengan senyum tipis di wajahnya. "Pangeran Jin, ini terlalu buruk. Apakah kamu menarik pelatuk terakhir pada dirimu sendiri atau berlutut untuk memohon belas kasihan padaku? Aku tidak akan membunuhmu. Tapi kau terlalu mengecewakanku. Kamu juga memberitahu aku dengan jelas bahwa orang-orang seperti kamu tidak peduli dengan aturan permainan. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, maka apa yang menungguku besok adalah balas dendam berdarahmu. Jadi, aku akan mengakhirimu sekarang, Pangeran Jin. Mulai hari ini dan seterusnya, hanya akan ada 5 pangeran Mordu di dunia." Kelak! Harvey memukul tangan kanannya dengan keras setelah dia selesai berbicara.
Ekspresi tidak percaya muncul di wajah Lukas. Darah menyembur dari mulutnya, dan kepalanya membentur setir setelah itu. Berbunyi, suara keras keluar seolah-olah pemakamannya sedang berlangsung. Harvey mengambil ponsel Lukas dari kursi penumpang dan melihatnya sebentar. Dia kemudian berbalik diam-diam dan memutar nomor. Kirim satu tim ke keluarga Walker untuk membereskan kekacauan ini. Juga, kirim mobil untuk menjemputku. Harvey kembali ke Fragrant Hill Villa dan makan bersama Kate Walker sesuai kesepakatan setelah menyelesaikan masalah Lukas. Harvey berbaring untuk beristirahat setelah makan. Meskipun semuanya berjalan lancar di pagi hari, bagaimanapun juga itu masih menghabiskan banyak energinya. Dia perlu istirahat yang baik untuk menyelesaikan banyak ketidakharmonisan di dalam cabang Longman malam ini. Ada alasan mengapa Harvey tidak menangani urusan Longman saat itu. Dengan Lukas dan Islanders menimbulkan masalah dari belakang, kehebatan Justin Walker tidak boleh diremehkan. Sulit baginya untuk menyelesaikan masalah hanya dengan mengandalkan Rachel Hardy dan Aiden Bauer. Namun, sekarang Lukas sudah mati, Islanders yang tidak bisa keluar dengan benar mungkin satu-satunya yang tersisa untuk mendukung Justin. Karena itu, Harvey sangat yakin bisa menghadapi mereka malam ini. Hanya saja memiliki kepercayaan diri adalah satu hal, dan keluar semua adalah hal lain. Seperti kata pepatah, bahkan seekor singa menerkam seekor kelinci. Karenanya, Harvey harus beristirahat dengan baik dan mendapatkan kembali wujudnya untuk mengatasi perubahan yang mungkin terjadi malam ini. Pukul 9 malam di Budokan of Longman, Harvey mencapai luar Budokan of Longman tepat waktu. Keamanan seluruh Budokan sangat ketat. Kedua belah pihak telah mengirimkan puluhan antek terpercaya untuk menjaga ketertiban, menjaga tempat ini dengan ketat hingga nyamuk pun tidak bisa masuk. Harvey memiliki kredensial yang telah disiapkan Rachel sejak lama bersamanya. Namun, dia masih harus melalui 3 putaran pemeriksaan yang cermat sebelum dia bisa memasuki tempat itu. Mereka yang masuk ke sini tidak bisa membawa senjata api atau senjata dingin. Ini bisa mencegah kedua belah pihak berkelahi dan mencegah terjadinya kecelakaan saat pemenangnya keluar malam ini. Lagi pula, arena malam ini adalah peristiwa besar dalam menentukan kepemilikan pemimpin cabang Longman. Ada banyak suara dari sekitar setelah Harvey datang ke Bakcour. Semua teriakan, jeritan, dan siulan terdengar bersamaan, membuat semua orang merasa ngeri. Setelah berjalan beberapa menit, Harvey memasuki dojo yang tenggelam. Ada 18 murid Longman di pintu masuk, dan semuanya tampak serius saat ini. Harvey hanya berhak memasuki gerbang terakhir setelah mereka memeriksa identitasnya. Ada banyak ruang terbuka di dalam gerbang, dan sebuah cincin besar terletak di tengahnya. Cincin itu dikelilingi oleh tempat duduk, membuat tempat ini terlihat seperti gimnasium kecil. Ratusan orang hadir dari kedua belah pihak, berjumlah 1.000 orang. Itu sangat gaduh, ditambah lagi kedua belah pihak adalah musuh, yang membuat tempat ini seperti tong mesiu yang bisa meledak kapan saja. Ada banyak noda darah di tengah ring saat ini. Kedua belah pihak seharusnya bertarung beberapa ronde. 2 orang sedang bertarung satu sama lain di atas ring sekarang. Satu pihak menggunakan pedang, sedangkan pihak lain menggunakan pedang panjang. Percikan berkedip ketika keduanya saling berhadapan menggunakan pedang mereka. Harvey menyipitkan mata dan melihat bahwa Tyson Woods adalah orang di atas ring. Raja Jalanan Cahaya Selatan ini, yang selalu bermalas-malasan, sedang merokok dan mengayunkan pedangnya pada saat yang bersamaan. Ilmu pedangnya memiliki esensi dari camp pedang, tanpa keterampilan mewah apapun, tetapi hanya kecepatan tanpa akhir. Lawannya juga seorang master. Namun, dia terus mundur saat menghadapi Tyson. Pertarungan seperti ini menarik perhatian semua orang di kerumunan. Ada 2 tribun tinggi di kedua sisi ring. Rachel Hardy dan Aiden Bauer sedang duduk di salah satunya. Namun, Rachel mengenakan perban saat ini. Dia tampak sedikit sengsara seolah membiarkan Tyson bertarung di atas ring bertentangan dengan keinginannya. Di sisi lain, Justin Walker memiliki senyum tipis di wajahnya. Rachel terluka seperti yang dijanjikan dan tidak bisa bertarung di atas ring. Meski Tyson yang mendominasi pertarungan di atas ring kini terlihat kuat, menurut Justin, ia tidak bisa bertahan lama. Di pihak Rachel, satu-satunya orang yang sangat dipikirkan Justin adalah Rachel sendiri. Tidak ada orang lain yang pantas menerima ini, tidak peduli seberapa kuat mereka.
Semua murid perempuan di tempat itu memandangi Tyson, bertingkah seperti penguntit gila. Harvey melirik sekilas dan yakin bahwa Tyson harus bisa mengalahkan lawannya. Namun, ia belum mengetahui apakah petarung nomor 1 yang direkrut Justin, Eugene Bowie, sudah keluar. Jika dia muncul, mungkin Tyson tidak akan bisa mengalahkannya. Lagi pula, Tyson telah pensiun selama lebih dari setahun setelah bertugas di kamp pedang. Jadi, semua hal yang dia pelajari hanyalah pengetahuan yang dangkal. Jika orang lain dari kamp pedang datang, maka Harvey mungkin tidak berpikir ada masalah. Namun, jika itu adalah Tyson, dia mungkin akan dikalahkan oleh Eugene saat mereka dipasangkan untuk bertarung. Harvey melihat sekeliling tempat itu. Dia sedikit terkejut setelah beberapa saat karena dia melihat ada orang lain di lapangan yang tidak seharusnya muncul. Kate Walker. Selain dia, Angelina Jones juga datang. Pada kesempatan malam ini, secara logis, Kate seharusnya tidak muncul, tetapi dia datang, yang membuat Harvey sedikit mengernyit. Harvey, kenapa kamu ada di sini? Sama terkejutnya dengan Harvey, Kate juga memperhatikannya dan segera menghampirinya. Apa yang sedang terjadi? Harvey tidak melihat Kate saat dia bangun tadi. Dia awalnya mengira dia pergi makan atau bersantai, tetapi dia tidak pernah menyangka dia akan muncul di sini. Kate menunjukkan ekspresi aneh dan berkata, "Ayahku meneleponku beberapa kali dan memberitahuku bahwa aku harus berada di sini malam ini. Selain itu, dia juga memintaku untuk mengajak Lucas Jean ikut denganku." Harvey, awalnya kupikir kamu telah. Harvey akhirnya menghubungkan titik-titik itu. Justin pasti mengira malam ini akan menjadi momen paling gemilang dalam hidupnya dan dia akan langsung mengambil alih posisi pemimpin cabang dari cabang Longman. Jadi, meski berkonflik dengan Kate di pagi hari, dia tetap berharap Kate datang karena dia hanya bisa menunjukkan harga dirinya sebagai seorang ayah dengan cara ini. Dengan kata lain, ini adalah pencegah bagi Kate. Harvey York langsung mengerti bahwa anak buahnya pasti telah secara efisien membersihkan kekacauan di rumah pejalan kaki begitu dia memikirkan hal ini. Dengan demikian, banyak orang yang masih belum mengetahui bahwa Lucas Jean sudah meninggal saat ini. Angelina Jones juga memperhatikannya. Dia berjalan dengan kakinya yang panjang dan berkata dengan setengah tersenyum, "Bukankah ini Tuan Muda York? Aku dengar kamu pergi ke Walker Mansion dan membuat keributan di sana pagi ini dan diminta untuk tetap tinggal oleh Pangeran Jean. Aku tidak menyangka kamu masih hidup." Selamat. Angelina menatap wajah Harvey dengan hati-hati saat mengatakan ini, mencoba mencari tahu apakah ada yang aneh dengannya. Dia tahu sulit berurusan dengan Harvey setelah menghadapinya beberapa kali. Lucas seharusnya membunuhnya hari ini. Namun, dia muncul tanpa cedera pada kesempatan ini pada saat ini. Ini menimbulkan banyak pertanyaan. Harvey memandang wanita ini dengan penuh minat. Pagi ini, dia pergi dengan tergesa-gesa dan tidak punya waktu untuk mengganggunya. Namun, dia tidak pernah berharap wanita ini pulih begitu cepat. Dia bisa muncul sekarang, menimbulkan masalah lagi. Harvey membuat gestur ponsel dengan jarinya. Wajah Angelina tiba-tiba berubah drastis, dan dia tidak berani berbicara omong kosong lagi. Harvey tidak ingin terlalu banyak mengekspos saat menghadapi kewaspadaan Angelina dan mata Kate yang bertanya-tanya. Dia hanya melihat ke arena dengan penuh minat dan bertanya dengan acuh tak acuh, berapa banyak lawan yang telah dikalahkan Tyson? 4. Kate berbicara dengan penuh perhatian setelah mendengar ini. Ayahku mengirim 4 murid Longman berturut-turut, tapi tak satu pun dari mereka yang menandingi Tyson. Tapi sepertinya Rachel terluka. Dengan demikian, dia mungkin tidak bisa bertarung di atas ring hari ini. Adapun Aiden, dia hanyalah seorang bajingan yang tidak berguna. Meskipun saya tidak tahu di mana mereka menemukan Tyson, melihat situasi ini, ayah saya pasti akan menyiksanya sampai mati bagaimanapun caranya. Aku takut malam ini. Ekspresi Kate menjadi sedikit murung saat dia mengatakan ini. Jika Justin Walker menjadi pemimpin cabang Longman, itu bukan hal yang baik untuknya. Sekarang keluarga Walker berani memaksanya untuk memberikan bagiannya. Jika Justin mengambil alih posisi pemimpin cabang, keluarga Walker mungkin akan meninggalkannya tanpa apa-apa. Harvey mengulurkan tangannya dan menepuk tangan Kate setelah mendengar ini. Jangan khawatir. Ayahmu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin cabang. Hasilnya tidak bisa dihindari. Oke. Kate sedikit mengangguk dan menghela nafas lega. Dia sangat percaya pada kata-kata Harvey. Namun, Angelina, yang bahkan lebih terancam oleh Harvey, mencibir saat ini. Harvey,
Aku akui kamu kompeten. Tapi bagaimanapun juga kamu bukan anggota Longman. Bagaimana kamu bisa memahami arti dari pertempuran ini? Old Walker telah mempersiapkan pertempuran ini sejak setengah bulan yang lalu. Dia telah menyiapkan beberapa kartu di lengan bajunya. Bukan hanya Eugene Bowie, tapi Chief Leonard Bray juga akan bertarung untuknya. Ingin menghentikannya menjadi pemimpin cabang. Dengan apa yang berarti? Menggunakan mulutmu. Atau apa yang disebut kehebatanmu? Meskipun Harvey menghancurkan Angelina lebih awal di pagi hari, dan bahkan Harvey memiliki sesuatu padanya, menurut pendapatnya, Harvey hanyalah seorang preman. Ingin ikut campur dalam pertempuran dengan level seperti itu? Apakah dia layak? Bahkan jika seseorang kuat, itu tidak berarti dia bisa ikut campur dalam pertempuran seperti itu. Hal semacam ini harus dibenarkan dengan baik. Jika seseorang dengan gegabah ikut campur dalam pertempuran seperti itu tanpa status atau pengakuan tertentu, dia mungkin hanya akan diretas sampai mati. Teman wanita yang mengikuti Angelina memandang Harvey dengan jijik. Bagi mereka, Harvey yang terlihat biasa saja saat ini hanyalah orang kelas bawah. Di mana dia menemukan keberanian dan berani bertindak sok?